Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Iriana Aulia, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siapis Papua. Video ini telah saya susun sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, terkhususnya untuk menunjukkan kriteria dosen dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran melalui penilaian diri dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya pilih sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah akuntansi perbankan, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi akuntansi. Mata kuliah akuntansi perbankan memiliki bobot 3 SKS yang terdiri atas teori-teori yang akan dibahas dan selesaikan beberapa studi kasus yang relevan dengan dunia usaha dan industri. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini, yang akan menekankan pada penyampaian materi yang sistematis, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian yang berkelanjutan untuk mengukur adanya pencapaian pembelajaran mahasiswa. Materi kali ini yang akan dibahas adalah deposito berjangka. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, di mana menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga dapat melihat studi kasus dengan cara menganalisis dan pemecahan masalah yang mencerminkan kondisi nyata di dunia kerja. Penilaian dilakukan secara komprehensif, baik terhadap proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran mahasiswa, termasuk tugas, diskusi, presentasi, analisis kasus studi, serta berbagai produk pembelajaran yang dihasilkan selama perkuliahan. Adapun CPL, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu sikap kedua, profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan beretika dalam praktik akuntansi perbankan. Ketentuan umum 1, mampu berpikir logis, kritis, inovatif, serta menunjukkan kinerja mandiri dan terukur dalam akuntansi perbankan. Ketentuan umum 2, ketentuan khusus 4 dan ketentuan khusus 7 mampu menerapkan akuntansi perbankan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan analisis kinerja bank. Pengetahuan 2, pengetahuan 7, pengetahuan 8, dan pengetahuan 10 memahami konsep, regulasi, pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan analisis kinerja perbankan. Ada pula CPMK pada mata kuliah ini. CPMK pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etika, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi perbankan dalam setiap aktivitas akademik dan praktik. CPMK kedua, mahasiswa mampu berpikir kritis, menyelesaikan permasalahan akuntansi perbankan secara sistematis, serta mengkomunikasikan hasil analisis laporan keuangan bank secara efektif. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dan regulasi akuntansi perbankan, termasuk SAK perbankan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan bank, serta analisis kinerja keuangan bank. Dan yang terakhir, CPMK keempat, mahasiswa mampu menerapkan pencatatan transaksi perbankan, menyusun laporan keuangan bank sesuai dengan standar akuntansi, serta menganalisis kinerja dan risiko keuangan bank secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam mata kuliah akuntansi perbankan telah disusun dengan topik pembelajaran yang menarik dan relevan. Materi ini diberikan tidak hanya berfokus pada teori yang telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi juga dikaitkan dengan perkembangan teknologi perubahan lingkungan bisnis. Adapun pokok pembahasan yang dipelajari dalam mata kuliah akuntansi perbankan, yang pertama, konsep biaya, yang kedua, laporan keuangan, yang ketiga, akuntansi clearing, yang keempat, giro nasabah,
Yang kelima tabungan, yang keenam deposito, ketujuh penjaminan simpanan, kedelapan surat berharga, kesembilan pinjaman yang diterima, yang 10 modal bank, ke-11 kas dan rekening giro, ke-12 akuntansi kredit, ke-13 hubungan kantor 1 di mana hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang, ke-14 hubungan kantor 2 di mana hubungan kantor pusat cabang lanjutan. Berikutnya, untuk mendukung proses pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi utama. Antara lain yang pertama, TAS1 2017 Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Asing. Yang kedua, Indra Bastian Suharjono 2006 Akuntansi Perbankan. Yang ketiga, Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi 2015 Akuntansi Perbankan Jilid 2 edisi 3. Yang terakhir, buku panduan akuntansi perbankan bagi bank umum konvensional umum cetakan pertama Desember 2021. Adapun aspek penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas kehadiran 20%, tugas individu dan keaktifan 20%, tugas kelompok dan studi kasus 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 20%. Metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu penyampaian materi, tanya jawab, diskusi kelompok jika ada, pemberian tugas. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi deposito berjangka. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai deposito berjangka serta perhitungan bunganya. Kira-kira nih, minggu lalu tuh kita bahas apa sih? Penjaminan simpanan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada deposito adalah produk simpanan yang dibuat oleh bank bagi individu maupun perusahaan yang dimana pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Untuk membuka deposito, deposan atau nasabah dapat menggunakan setoran tunai, cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel atau wakat lain yang telah disepakati oleh bank. Seperti itu. Jadi ketika nanti kalian mau buka rekening kan sudah bisa buka rekening kok? Ya jelas, karena sudah berumur nih kira-kira. Jadi nanti pada saat buka rekening harus ada apa? KTP, ada data diri yang harus menunjukkan bahwa kalian sudah cukup umur untuk buka rekening. Seperti itu. Bedanya simpanan sama deposito apa? Itu beda ya. Kalau simpanan bisa dilakukan pengambilan di jangka waktu ketika kalian membutuhkan uang tersebut. Misalnya hari ini saya minta kalian ambil uang kalian 100.000 untuk membayar konsumsi di depan misalnya. Kalau deposito tidak. Deposito ada jangka waktunya. Ada jangka waktu 3, 6 sampai 1 tahun ke atas. Gitu. Ada contoh 31 Mei 2012, Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominalnya 50 juta, bunga 18%, jangka waktunya 3 bulan. Untuk itu Reni menyerahkan biliet giro atas nama Reni 20 juta, cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Mitra sebesar 10 juta, transfer masuk dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung 10 juta dan kekurangannya itu dibayar tunai. Ada pajak bunga sebesar 15%. Seperti ini jurnalnya. 31 Mei 2012 dirangkum di
Biro Reni, Biro Sinta, cabang Bandung, serta kas tunai 10 juta. Jadi deposito berjangkanya sebesar 50 juta. Jadi ada berbagai cara dia untuk mengumpulkan depositonya. Kalian mau langsung tunai pun bisa. Mau langsung itu biasanya kalau perbankan itu ada yang minimal 5 juta ke atas, 1 juta ke atas, tapi nggak ada di bawah 1 juta. Seperti itu. Minat deposito? Ya. Kalau untuk mahasiswa mungkin jarang ya bagian deposito karena tidak ada pertambahan nilai biasanya kalau untuk di bawah 1 tahun. Jadi dalam perkembangan terakhir itu beberapa bank memperhitungkan bunga hariannya untuk deposito. Ini artinya beberapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungannya, sebagaimana besarnya. Hanya saja tetap terikat jangka waktu. Jadi kita kayak berutang gitu ke deposito kita sendiri. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan deposito. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk itu deposito dibuka pada tanggal akhir bulan harusnya. Jadi pada saat dia buka di akhir bulan, bunganya akan tertera di tanggal 5. Contoh seperti ini. Bunga pertama 30 Juni dia buka, sudah ada biaya bunganya nih 750.000 pada bunga yang harus dibayar sebesar 750.000. Di tanggal 5 itu barulah kita penarikan bunga. Bunga harus dibayarkan 750.000 nih pada utang PPh 112.500. Sampai sini ada pertanyaan? Ya? Bagaimana cara perhitungan bunga deposito? Perhitungan bunga deposito itu sebentar saya tulis ya. Karena sedikit ribet. Jadi dia 50 juta. Dari sini ada? Dari sini ya. Jadi di sini RP 50 juta. Kita kalikan berapa tadi? 18% dari bunganya. Kita kalikan lagi 1 dibagi 12. 1 dibagi 12 ini apa teman-teman? Bulanannya. Jadi kalau misalnya 3 bulan, jadi kalau dia sudah pembayaran 3 bulan artinya 3/12 gitu. Jadi totalnya 750. Inilah yang akan dia bayar per bulannya gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya? Berapa besar utang PPh yang harus dibayarkan setiap bulannya dibagi oleh selama Utang PPh ini kan tadi bunga ya. 1. Yang kedua utang PPh sebesar 750.000 yang tadi ini kita kalikan dengan 15% yang telah disepakati oleh nasabah dan perbankannya sebesar 112.500. Seperti itu. Jadi nanti ketika penarikan bunga di tanggal 5 itu 750.000 kita kurangkan dengan hutang PPh-nya, jadi kreditnya berapa? Kredit kasnya. Dan di situ bunga yang harus dibayar. Bunga yang dibayar kan 750.000 ya. PPh 112.500. Kalau kita mau lengkapi dengan kredit kasnya, jadi di sini kas kita kurangin 750.000 kita kurangkan dengan PPh-nya 112.500. Kira-kira berapa? 637.500. Inilah yang akan diterima oleh nasabah Reni. Ini bersihnya. Jadi nanti masuk di dia punya deposito per bulan ini 637.500. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ada. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi nanti ketika ada
jelas, maka ini contohnya bisa dilihat. Nah, pada contoh di atas dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5 per bulan, tidak akan berubah. Dengan demikian, bank akan membukukan bunga 2 kali, saat jatuh tempo dan saat penarikan bunga. Jadi nanti tanggal 5 itu ada 2 transaksi, seperti itu tadi yang saya jelaskan di papan tulis. Terus perpanjangan deposito ada 2 cara teman-teman, ada otomatis dan ada yang biasa. Kalau otomatis itu yang langsung terdebit di rekening yang terdaftar di deposito. Kan ada 2 tuh, rekening pribadi nanti yang akan kita pakai bayar untuk deposito yang kita daftarkan. Seperti kayak kita bayar kartu kredit, mungkin langsung terdebit di rekening simpanan kita. Terus ada yang perpanjangan biasa. Perpanjangan biasa ya ketika kita itu perbankannya untuk melapor ke CS-nya. Biar biar kita bisa lihat apa saja yang di bagian rekening orang ya. Kita lihat, oh ternyata dalam 2 bulan ini kita nggak ambil deposito kita, ternyata ditambah. Seperti nominal yang tadi di papan tulis 637.500. Lumayan dalam 3 bulan dapat kita lebih ya. Ada penarikan deposito sebelum jatuh tempo. Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Tadi berapa jangka waktunya? 3 bulan. Namun dalam praktik perbankan, deposan atau nasabah bisa saja menarik deposito yang masih outstanding atau yang masih berjalan. Oleh karena itu, bank biasanya melakukan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Ada dendanya guys. Dia harus didenda biar dia paham bahwa deposito itu sama saja ketika kita membayar utang. Contohnya, Putra memiliki deposito berjangka di Bank Mitra Niaga sebesar 15 juta jangka waktu 6 bulan, suku bunga 18%. Deposito yang dibuka tanggal 31 Mei kemudian ditarik tanggal 30 Juni, jadi dia kena penalti ya. Berikut perhitungan jurnalnya, di mana 15 juta dikalikan 18% dikali 1/12. Dapat bunganya itu 225.000 bulan. Kayak tadi ya hitungannya ya. Pajak bunganya pun 225 dikalikan 15%. Kalian 33.750. Setelah pajaknya dapat dari mana? Didapat dari 225.000 kita kurangkan dengan 33.750. Penaltinya dikenakan sebesar 20%. Dapat dari mana penaltinya? Dapat dari kesepakatan nasabah dan perbankan. Rugi dong kita sebagai nasabah ya. Rugi karena kita tidak mentaati peraturan yang diterapkan. Penaltinya 20%, kita kalikan dengan 225 yang bunga tadi. Totalnya 45.000. Jadi bunga deposito yang dibayar itu sebesar 146.250 yang didapatkan dari 191.250 dikurangkan dengan 45. Berikut jurnalnya. Deposito berjangka 15 juta, bunganya 225.000. Pada pendapatan lain atau penalti sebesar 45.000. Utang PPh-nya 33.750, serta terakhir kas 15.146.200. Saya ada yang bertanyakan? Paham ya? Jadi nanti pada saat kalian ingin membuka deposito nih, tanyain baik-baik kira-kira biaya penalti yang akan saya dapatkan ketika tidak mentaati peraturan itu berapa persen.
Karena mahasiswa itu kalau yang reguler biasanya jarang ada yang kerja ya, biasanya fokus untuk belajar biasanya. Kira-kira nih teman-teman pengen nggak buka deposito? Tidak. Kenapa? Karena duitnya nggak nambah. Ya nambah sih, tapi dikit-dikit ya lama. Kita nabungnya pun mungkin akan bertambah sedikit pada saat mau wisuda. Jadi kalau mau dapat yang lebih tinggi bunganya itu ketika kita mendeposit itu 3 tahun ke atas bagusnya, dan minimal 5 juta ke atas. Kalau mau dapat deposit yang lebih besar, dan kalau waktunya harus panjang sekali. Jadi pada saat penarikan itu kita kayak puas, tapi rasanya kayak berutang terus per bulannya segini. Biasanya perbankan dia akan memberikan sebuah pertanyaan seperti, kira-kira Bapak mau mendeposito uangnya berapa? Minimal segini. Semakin tinggi depositonya, semakin tinggi bunga yang akan diberikan. Nah, itulah yang akan membuat nasabah tergiur akan bunganya tinggi nih, lumayan. Ternyata apa? Ternyata harus diambil 5 tahun ke atas, 3 tahun ke atas. Jadinya kita tuh ngutang. Darahnya 5 juta tuh ditanyakan lagi, per bulannya ibu mau bayar berapa? Mau 5 juta 500 kah? 5 juta 600 kah? Jadi harus di atas 5 juta. Paling kecil 5 juta. Seperti itu. Saya pernah nih, pengalaman pribadi, saya pernah pengen buka deposit. Ternyata untuk karyawan seperti saya itu bisa 5-7 juta minimal di BRI. Nah, seperti itu. Cuman memang hasilnya memuaskan sih, tapi nunggunya lama say. Gitu ya. Kalau untuk berhubungan dengan perbankan memang harus seperti itu, kita harus teliti. Kalau untuk kayak gini nih, kita harus teliti juga, nanya ke mereka apa saja yang tidak kita ketahui mengenai deposito ini. Terhitung bunganya pun kita harus tahu per bulannya berapa. Kan biasanya setiap perbankan bunga deposito itu beda-beda, tidak semua sama. Gitu ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi guys, biar kita ketemu di minggu depan. Udah ya. Jadi nanti pada saat minggu depan kita akan mengadakan kuis lisan, of course, karena mengenai 3 pertemuan ke belakang itu jarang ada yang aktif. Jadi saya ingin mengaktifkan kelas saya kembali dengan cara kuis lisan. Jadi nanti 2 materi tambah dengan deposito berjangka, kalian harus pelajari yang baik, termasuk dengan perhitungannya, agar nanti kedepannya bisa lebih mengaktifkan kuis tersebut. Oke? Baik, saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran yang dapat saya sajikan dalam mata kuliah akuntansi perbankan pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siapis Papua. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim asesor atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menilai proses pembelajaran ini. Semoga video ini yang saya sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.